Selamat pagi Bu Esika dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan hari ini kami akan membawakan materi mengenai chapter 9 dari buku INB dengan judul Systems Work Basic Ideas yang kedua. Nah, sebelumnya perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Kelvin, Jessie, Odelia, Teresia, saya sendiri Dea, Stefani, dan juga Yovita. Di chapter sebelumnya, seperti yang kita telah tahu bersama-sama, kita sudah mempelajari dan membahas materi mengenai internal control dan juga control environment serta komponen-komponen terkait yang signifikan yang ada di dalamnya. Sedangkan di chapter kali ini, di chapter 9, kita akan mempelajari mengenai application control secara lebih terfokus. Kita next. Nah, sebelum kita masuk ke application controls, kita harus ingat bahwa application itu akan mentransformasikan input data menjadi data yang lebih lanjut dan juga informasi yang berguna bagi para users. Nah, apa sih sasaran utama dari computer application secara umum? Yang pertama, data yang dikumpulkan sebelum input itu harus asli, akurat, dan juga lengkap. Serta tujuan pendukung penting lainnya adalah bahwa semua data masukan itu harus benar-benar resmi. Lalu poin kedua, data yang diterima oleh sistem harus juga diproses sedemikian rupa supaya tetap asli, akurat, dan juga lengkap. Data yang disimpan sementara atau permanen harus benar-benar akurat dan juga lengkap pula. Lalu output ke hasil berupa informasi itu harus berupa data yang asli, akurat, dan juga lengkap serta ditujukan kepada penerima yang tepat pula. Lalu poin terakhir, itu semua transaksi dan saldo yang diproses oleh sistem dapat ditelusuri kembali ke sumber mereka dan diteruskan ke tujuan akhir mereka dan dinyatakan bahwa informasi sejak audit itu telah selesai dilakukan, seperti itu. Nah, dari tadi kita membahas mengenai kata-kata asli, akurat, dan juga lengkap. Sebenarnya apa sih artinya? Nah, frasa ini berarti semua transaksi atau saldo itu harus didasarkan pada peristiwa nyata. Misalnya, pesanan penjualan harus benar-benar hasil pesanan nyata oleh pelanggan, bahwa saldo piutang juga seharusnya dihasilkan dari transfer barang atau jasa yang benar-benar nyata atau asli, seperti itu. Lalu, chapter ini kita akan membahas terperinci mengenai application controls dalam 5 poin. Yang pertama, data capture atau input controls. Yang kedua, processing controls, output controls, database system, dan juga e-commerce. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang poin pertama, yaitu data capture atau input controls. Nah, di bagian ini kita akan mempertimbangkan kontrol pada titik di mana data diambil atau di boundaries atau batasan antara sistem dan juga entry subsequent oleh operator. Nah, hal ini menjadi sangat penting di boundaries tersebut karena risikonya tinggi saat batas atau boundaries tersebut dilintasi oleh orang-orang yang tidak seharusnya. Maka dari itu kita perlu yang namanya boundary control, teman-teman. Nah, boundary controls itu apa sih? Boundary controls itu merupakan kontrol pada interface antara pengguna dan juga sistem. Nah, mereka ini cenderung sangat penting karena sistem itu tentunya akan didistribusikan ke lokasi yang sangat jauh. Gitu. Nah, boundary control sendiri terdiri dari 5 contoh. Yang pertama ada cryptographic controls, yang membuat data tidak dapat dibaca kecuali hanya authorized user saja yang dapat membaca, di mana mereka memiliki sarana untuk buatnya mudah untuk dibaca. Lalu yang kedua contohnya adalah plastic cards. Ini adalah alat untuk mengidentifikasi pengguna dan juga mungkin berisi informasi tentang mereka yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran atau keaslian diri mereka. Kalau contoh nyatanya itu seperti ada kartu bank atau kartu ATM. Nah, itu namanya plastic card, teman-teman, seperti itu. Lalu yang ketiga ada yang namanya personal identification numbers atau biasa kita sebut dengan PINs. Nah, pasti PINs ini tidak asing kan di telinga teman-teman. Karena memang bank dan juga pengecer biasa menggunakannya untuk membuktikan keaslian penggunanya. Nah, PIN ini biasa berupa gabungan dari kode-kode angka. Lalu yang keempat ada yang namanya digital signatures. Dari namanya aja kita tahu bahwa ini adalah tanda tangan digital. Kalau dulu mungkin kita sering ya teman-teman tanda tangan surat atau buat persetujuan dengan tanda tangan yang di atas kertas. Nah, tanda tangan itu namanya tanda tangan analog, teman-teman. Nah, kalau sekarang itu kita udah dituntut untuk yang namanya menggunakan tanda tangan digital supaya lebih dapat diterima datanya dengan lebih cepat dan ketika dienkripsi oleh sistem tertentu, data-data tersebut dapat dibaca. Itu. Lalu yang terakhir ada yang namanya password dan firewalls. Kontrol ini sebagian besar berkaitan dengan membuat data agar tidak dapat digunakan oleh pengguna yang tidak sah dan juga
Caranya dengan membuat data tidak dapat dibaca atau dengan meminta identifikasi atau autentikasi terlebih dahulu kepada orang yang mencoba melintasi batas. Misalnya ini seperti kode verifikasi seperti itu ya teman-teman, itu namanya firewalls. Lalu kita akan bahas lebih rinci apa itu password. Nah, password atau kata sandi itu diharapkan memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, establishment of degree of access. Nah, ini tuh memberi pengguna nomor identitas dan status akses yang memberitahu data apa yang boleh mereka akses dan fungsi yang dapat mereka lakukan. Lalu, kata sandi dengan setidaknya 8 digit alphanumeric, tidak boleh kurang. Nah, terus kombinasinya juga harus mudah diingat, teman-teman. Lalu yang ketiga, penghindaran kata sandi yang memiliki hubungan dengan orang yang menggunakannya, seperti tanggal lahir atau tempat lahir orang tua, tanggal lahir orang tua. Nah, itu nggak boleh digunakan karena itu cukup berbahaya untuk diketahui orang lain. Lalu, latihan staf untuk memastikan bahwa staf mengetahui bahwa sandi itu bersifat rahasia, jadi jangan sampai dibocorkan ke pihak yang tidak berwenang. Lalu, yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima, perubahan kata sandi yang teratur dan juga sering, sehingga tidak mudah diakses dan diketahui data kita oleh orang lain. Yang terakhir, kita harus mematikan terminal ketika tanda kata sandi salah saat dimasukkan. Katakanlah misalnya 3 kali, seperti kayak kita membuka HP kita aja, kalau nggak salah 5 kali ya, kalau misalnya nggak berhasil, nah itu biasanya kita disuruh tunggu dulu berapa menit seperti itu. Atau dalam keadaan tertentu bisa saja aplikasinya langsung terreset. Nah, seperti itu. Kita next. Nah, terkadang akses kontrol itu sangat penting ketika terminal yang jauh itu digunakan untuk mengirimkan data ke komputer-komputer yang ada di lokasi pusat. Contohnya, terkadang terminal itu disimpan di ruangan yang terpisah. Nah, kali ini tidak relevan sekarang karena kebanyakan organisasi terminalnya itu berada di bawah meja karyawan untuk dapat dengan mudah diakses ketika dibutuhkan. Ini berarti bahwa sistem kata sandi itu penting, terutama kontrol dalam sistem menggunakan terminal yang jauh. Nah, pengendalian penting lainnya dalam sistem yang menggunakan terminal itu adalah membatasi penggunanya, sehingga misalnya beberapa terminal hanya dapat digunakan untuk mengakses penjualan sistem akuntansi saja. Ini akan membuat lebih sulit bagi yang tidak berwenang untuk mendapatkan akses ke data rahasia, seperti penggajian atau data yang tidak mereka butuhkan. Lalu, selanjutnya, teknik yang berguna adalah memiliki sistem yang mencatat terminal mana dan karyawan mana yang dapat mengakses sistem pada jam berapa. Nah, kontrol seperti itu perlu didukung oleh peninjauan catatan akses oleh penanggung jawab orang dan juga pertanyaan-pertanyaan dibuat ketika tampaknya ada akses yang mencurigakan atau tidak resmi dilakukan oleh karyawan yang tidak seharusnya bertanggung jawab akan hal itu. Kontrol guna lainnya adalah membatasi pengguna terminal untuk jam kerja normal saja. Misalnya, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, namun ini cukup tidak relevan untuk Iniaga di mana fasilitas mungkin online hanya selama setiap hari atau 24 jam seperti itu. Lalu kita lanjut. Nah, dalam banyak kasus perusahaan itu menggunakan sistem telepon nasional untuk transmisi data ke instalasi komputer. Di mana kasus ini kita harapkan untuk melihat kontrol tambahan berikut yang berlaku. Yang pertama, nomor telepon yang digunakan itu harus X directory dan tidak dipublikasikan. Ini akan mempersulit para peretas yang berniat jahat untuk mendapatkan akses. Fitur ini bisa diperkuat dengan membuat nomor telepon yang hanya diketahui oleh komputer, perangkat lunak, dan bukan untuk pengguna terminal. Lalu dimungkinkan untuk menyewa saluran pribadi dari operator telepon yang akan melakukannya digunakan oleh organisasi saja. Jadi kita sewa terlebih dahulu seperti itu dan tidak digunakan oleh orang lain. Garis seperti ini akan lebih banyak aman dibandingkan dengan cara-cara lainnya. Lalu penggunaan nomor telepon dapat dibatasi untuk bagian tertentu saja dari sistem komputer, sehingga misalnya sistem penjualan hanya bisa diakses oleh nomor-nomor penjualan. Selanjutnya, sistem panggilan balik dapat digunakan untuk memastikan bahwa panggilan ke komputer utama sistem asli. Sistem seperti itu akan memutuskan terminal dan sistem komputer pusat kemudian akan memanggil terminal kembali dan menghubungkannya. Ini untuk mencegah yang namanya akses tidak sah dari lokasi di luar organisasi. Lalu, kita bahas lebih rinci mengenai firewalls. Firewalls itu dibuat dan dipelihara oleh sistem yang dirancang khusus untuk melindungi jaringan komputer dari gangguan yang tidak sah. Banyak bisnis yang telah menciptakan jaringan yang kita kenal dengan intranet untuk menyediakan berbagai layanan seperti email kepada karyawan-karyawannya. Lalu poin penting lainnya ada yang kita sebut dengan initiation of the information atau audit trail.
Nah, ini adalah titik akses di mana pengguna melintasi batasan atau boundaries pada user interface. Ya, rekam jejak pertamanya itu harus kita buat. Identitas dan keaslian pengguna akan dicatat terlebih dahulu, seperti itu. Jelas sistem itu harus merekam data yang aksesnya diminta, seperti tindakan yang ingin dilakukan pengguna, sehubungan dengan data, misalnya seorang petugas penjualan membutuhkan akses ke detail inventaris pelanggan, ketersediaan barang-barang. Nah, namun sistem juga akan merekam terminal di mana akses sedang dilakukan atau dicari. Karena ini penting, ini menunjukkan lokasi pengguna setelah akses diminta, rekaman keputusan akses harus dibuat terkait dengan data dan juga tingkatan akses. Hal-hal lain yang mungkin akan dicatat adalah jumlah upaya masuk dan juga waktu mulai dan selesai mengakses data. Semua ini nampaknya sangat logis, tetapi yang jelas jika langkah tersebut tidak dilakukan, entitas dan juga auditor akan merasa sulit dan tidak mungkin untuk merekonstruksi urutan kejadian untuk menentukan apakah keamanan di interface bagi pengguna data itu sudah memuaskan dan cukup, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jessie. Selanjutnya, saya akan membahas tentang input controls. Input controls adalah kontrol yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada user yang memungkinkan mereka untuk mengakses berkas atau data secara efektif. Nah, ada juga boundary controls dan input controls yang saling terkait satu sama lain karena mereka itu saling melengkapi untuk memastikan bahwa data yang masuk dalam sistem itu dapat divalidasi. Ada pula application system yang merupakan sistem aplikasi yang dapat memvalidasi data perangkat lunak yang digunakan. Namun bedanya, hanya subsistem input yang dapat mengirimkan data untuk diproses dalam application system. Selanjutnya, ada beberapa pengendalian input control yang harus dilakukan sebelum sistem tersebut dapat diakses oleh user. Yang pertama adalah design of source documentation. Hal ini tuh berupa visual yang nantinya akan dilihat oleh pengguna, sebaiknya itu menggunakan desain yang baik dengan tujuan untuk meminimalisir error. Selanjutnya ada design of product, customer, and other codes. Kode ini atau codes itu sangat penting untuk membaca dan menentukan subjek dari data entry. Kesalahan dalam pemasukan code ini dapat menimbulkan error. Selanjutnya ada use of check digits. Ini tuh bertujuan untuk mendeteksi adanya error saat entry data dan membutuhkan kesalahan tersebut agar tercatat dengan benar. Check digits ini itu termasuk dalam code number ya guys. Selanjutnya ada sequence checking. Hal ini tuh berguna untuk mendeteksi kehilangan data dan dengan adanya input subsistem maka deteksi kehilangan data dapat terlihat lebih awal untuk memprevent hilang data. Selanjutnya ada limit or reasonable test. Merupakan kontrol program untuk memilih data yang tidak memasuki kriteria secara instan. Selanjutnya ada one for one checking yang merupakan ada beberapa data yang penting sehingga perlu dicek secara manual sebagai sumber dokumentasi, contohnya seperti data personel dalam master file. Ada pula yang terakhir batch control. Batch control merupakan pengelompokan dokumen dan transaksi secara efisien dan merupakan cara yang tepat dalam mengontrol input, khususnya bila dikombin dengan organizational control. Bisa dilihat dari figur 8.1, ada tahap processing dan control book initial by DP and DCS yang nantinya akan menghasilkan output. Nanti output ini perlu dilakukan kontrol secara berkala dan lain-lain sebagainya sebelum bisa diberikan kepada user. Organizational control ini termasuk di dalamnya transfer data secara formal antara pemisahan data antar departemen, data control section, and early verification inputs. Dalam sistem ini tuh diharapkan atau manfaatnya yaitu pertama pemisahan departemen pengguna dan departemen komputer yang bertujuan untuk meminimalisir resiko atas proses yang tidak berizin. Yang kedua ada retensi departemen penggunaan kontrol atas data. Yang ketiga, dengan adanya early verification of input dapat mempercepat proses input dan validasi kepada proses selanjutnya tanpa menimbulkan pause yang dapat membuat proses tersebut kurang efektif dan efisien. Dalam sistem database, penggunaan pengelompokan data tidak dapat digunakan karena data akan diinput oleh banyak pengguna di berbagai tempat karena ada kemungkinan terjadinya loss control atau hang. Selanjutnya adalah processing controls. Ada dua, yaitu CPU, main memory and operating system, dan juga control over application. Yang pertama, CPU and main memory operating system. Memiliki reliability yang tinggi, namun entitas juga harus make sure bahwa hal tersebut itu telah dites dari waktu ke waktu agar fasilitas backup dapat digunakan sewaktu-waktu. Ada juga perusahaan yang menggunakan dua sistem secara bersamaan untuk memprevent data hilang atau tidak terbackup.
maka diperlukan operating system yang mampu memprevent data agar tidak hilang dan meminimalisir kemungkinan hang saat diakses saat berwaktu yang bersamaan. Lalu yang kedua ada controls over applications. Terdapat beberapa pengendalian yang harus diperhatikan. Salah satunya itu run-to-run controls. Jadi harus ada kontinuitas dalam pemrosesan dengan kontrol run-to-run untuk memastikan transaksi yang benar dan file master telah dipilih untuk diproses. Yang kedua ada master file harus up to date. Karena master file itu menjalankan berbagai transaksi dan diperlukan keakuratan serta kejelasan. Selanjutnya ada pemrosesan data dalam sistem komputer yang dilakukan dengan menggunakan instruksi terprogram. Jadi sangat penting bila program diuji pada tahap pengembangan dan secara berkelanjutan untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada menyangkut the record that should identify the reason for action. Jadi menyangkut informasi audit, auditor itu berharap untuk melihat catatan dari mulai transaksi di input sampai menghasilkan output. Maka dari itu, untuk meringkasnya, catatan ini harus dapat mengidentifikasikan alasan atas tindakan, hasil tindakan, dan dapat meringkas datanya. Selanjutnya, jika terjadi kegagalan sistem, sistem kontrol ini harus memastikan bahwa tidak ada data yang hilang atau rusak. Yang terakhir ada other processing control seperti sequence check yang bertujuan untuk memastikan kelengkapan data yang diolah. Yang kedua ada limit or reasonable test, di mana tes ini tuh juga berguna untuk menguji akurasi data setelah diproses. Selanjutnya ada output controls. Output controls ini bertujuan untuk menghasilkan output yang lengkap dan akurat, yang nantinya output ini akan diberikan pada orang yang berkepentingan atau membutuhkan. Dasar utamanya, output controls ini didesain untuk memberikan informasi kepada pengguna yang membutuhkan dan pengguna yang memiliki izin resmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem database. Pasti teman-teman sering kan mendengar tentang database. Database itu adalah sekumpulan data yang dibagikan dan juga digunakan oleh beberapa aplikasi yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai problem yang berkaitan dengan keamanan dan juga integritas dari database ini. Problem yang pertama itu bisa saja terjadi kehilangan kendali atau kontrol atas data yang disebabkan oleh kelalaian dari seorang staf. Terus, apa kontrol yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi? Yang pasti harus diberi keterbatasan akses. Jadi, hanya staf tertentu saja yang boleh mengakses data-data yang emang penting. Terus, yang kedua, data itu harus mendapatkan persetujuan atau yang kita kenal dengan sebutan authorized sebelum diproses lebih lanjut lagi. Terus yang ketiga, akses oleh administrator database. Seorang administrator database itu bertanggung jawab untuk memanage sistem database seperti keamanannya, proses backupnya, dan lain-lain. Jadi untuk menjalankan tugasnya, administrator database itu harus punya pengetahuan yang dalam mengenai database. Sedangkan kalau di dalam perusahaan besar, administratornya itu kan harus banyak, gak mungkin satu orang. Nah, disinilah kesulitannya. Pasti tugas-tugasnya itu harus dibagi secara benar. Terus problem yang keempat itu, fitur teknis untuk memastikan keamanan dalam pemrosesan data cenderung dapat mengurangi kontrol. Contohnya munculnya file dump. Jadi file dump itu merupakan file yang otomatis terbuat jika ada error dalam suatu program. Jadi jika terjadi error dengan file dump ini, kita bisa mengetahui di mana sih letak errornya, terus kita bisa memperbaiki dan juga memproses kembali. Terus yang kelima, audit trail itu penting. Audit trail adalah fitur dalam suatu program yang mencatat semua kejadian yang dilakukan oleh tiap-tiap user. Bagi seorang auditor, audit trail ini dapat membantu untuk melacak data akuntansi ke sumbernya dan juga berguna untuk menilai keakuratan angka akuntansi, yakni dengan meninjau urutan kejadian dari mana angka tersebut dihasilkan. Nah, terus yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai e-commerce. Apa sih kegunaan internet bagi bisnis? Ada 4 nih. Yang pertama, internet itu digunakan supaya orang-orang yang ada di luar perusahaan bisa mengakses informasi mengenai perusahaan. Yang kedua,
untuk bertukar informasi dengan pelanggan dan juga partner bisnisnya mengenai produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Terus yang ketiga, untuk menjalankan transaksi online atau e-shopping. Dan yang keempat, dengan adanya internet ini, pelanggan juga bisa mengakses database perusahaan seperti mengetahui informasi mengenai stok barang, harga barang, dan sebagainya. Nah, karena internet itu akan membuat informasi mengenai perusahaan dapat diakses oleh orang luar, maka pasti ada resiko yang timbul kan? Ada dua nih resikonya. Yang pertama itu inherent risks, atau bisa juga disebut dengan manajemen strategi and business. Jadi ini tuh resiko bawaan yang emang susah untuk dihindari. Dan yang kedua itu ada security risks, yaitu resiko keamanan. Contohnya kayak korupsi data atau error. Terus kena virus yang membuat data kita hilang dan juga hacker. Jadi data kita itu dicuri dan bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, untuk mengurangi dampak dari terjadinya resiko-risiko yang tadi udah disebutkan, ada nih kontrol yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama itu menciptakan security policy atau kebijakan keamanan. Contohnya kayak rutin mengganti password, rutin mengecek update dari software antivirus, dan juga lain-lain. Dan yang kedua itu ada firewalls. Firewalls merupakan sistem keamanan untuk network atau jaringan yang bisa mengontrol network yang masuk atau yang keluar. Firewalls ini bisa digunakan untuk mengatasi masuknya hacker. Dan yang ketiga itu ada membuat private networks atau jaringan pribadi. Ada dua nih, intranet sama extranet. Kalau intranet itu merupakan jaringan pribadi yang digunakan untuk berbagi informasi kepada orang yang ada di dalam perusahaan. Contohnya membuat website khusus untuk karyawan. Terus yang selanjutnya itu extranet. Extranet ini private network yang digunakan untuk berbagi informasi ke publik. Contohnya kayak website yang bisa diakses oleh orang luar. Dan yang keempat ini ada audit trail. Audit trail itu tadi udah dijelasin ya di slide sebelumnya. Dan yang kelima ini ada security lainnya. Terus yang selanjutnya ini ada mengenai legal and taxation matter. Mengenai hal ini, auditor itu harus menyadari kebijakan dari entitas atau perusahaan dan prosedur-prosedur mengenai kontrak yang masuk melalui internet. Begitu pula dengan perpajakan, auditor itu harus mengetahui hukum pajak apa sih yang berlaku. Saya akan menjelaskan masalah praktis bisnis dan akuntansi entitas. Jadi, suatu entitas yang menjalankan bisnis melalui internet dapat bertindak sebagai pelaku atau sebagai agen. Dalam kasus terakhir, hanya komisi atas kontrak yang harus dicatat sebagai pendapatan, sedangkan dalam kasus sebelumnya, penjualan bruto juga harus dicatat. Terus, auditor harus mendiskusikan pengaturan kontrak dengan manajemen dan memastikan bahwa status entitas jelas dalam pengaturan kontrak dengan pihak ketiga. Selanjutnya ada masalah akuntansi. Nah, masalah akuntansi ini ada 6. Yang pertama ada cut off. Cut off itu auditor ingin mengetahui kapan transaksi dianggap telah terjadi, kapan transaksi dilakukan, dan kapan barang dan jasa berpindah tangan. Penting untuk memastikan bahwa persyaratan perdagangan telah disetujui sebelum pesanan ditempatkan, termasuk waktu pembayaran untuk barang atau jasa. Yang kedua, ada return of goods and claims under product warranties. Itu tuh pengembalian barang dan klaim berdasarkan jaminan produk. Jadi harus ada sistem yang memungkinkan pengembalian barang yang rusak dan untuk menangani klaim jaminan produk yang kurang. Sistem seperti itu harus mencakup pemeriksaan bahwa klaim dapat dibenarkan berdasarkan persyaratan kontrak, dan dalam kasus barang yang dikembalikan pemeriksaan fisik dilakukan. Nah, jadi kalau misalkan ada yang barang dirusak tuh, kita tuh harus sudah buat jaminan sama
sama customernya, biar ada jaminan biar produknya tuh bisa diganti lagi. Nah, yang ketiga ada diskon massal atau penawaran khusus. Ini tuh artinya auditor akan membahas pengaturan kontrak untuk memberikan diskon besar-besaran kepada pelanggan dan kapan akan dibayarkan. Tidak jarang penawaran perkenalan dibuat memungkinkan penyediaan barang gratis atau dengan diskon besar. Yang keempat ada payment other than by monetary transfer. Nah, ini tuh pembayaran selain melalui transfer moneter. Kadang tuh pemasok mengambil ruang iklan di situs web entitas dan mengimbangi biaya iklan dengan jumlah yang menjadi haknya. Sekali lagi, auditor harus mendiskusikan pengaturan kontrak dengan manajemen. Lalu yang kelima ada browsing. Browsing itu fitur umum situs web adalah memungkinkan pelanggan untuk melihat sebelum melakukan pemesanan. Auditor akan berharap untuk melihat kontrol untuk memastikan bahwa penelusuran tidak bingung dengan menempatkan pesanan. Jadi bisa lihat-lihat dulu sebelum dipesan. Nah, yang terakhir ada follow through of transaction. Ini tuh ketika transaksi terjadi harus ada tindak lanjut yang tepat dari semua aspek transaksi, termasuk instruksi untuk pengiriman barang, bukti pengiriman, penyesuaian catatan, persediaan, terus ada juga penyesuaian catatan kas atau catatan piutang dagang dan sebagainya. Nah, rincian transaksi itu harus dikomunikasikan ke bagian lain dari sistem untuk memungkinkan dilakukannya tindakan dan pembukuan yang tepat. Lalu next ada the internet never sleeps. Maksudnya ini karena internet ini sudah mendunia, jadi perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce harus memiliki sistem yang beroperasi secara efisien dan efektif selama 24 jam. Pelanggan tidak akan mengharapkan situs web hanya ditutup. Jadi pelanggan itu pengennya situs webnya itu selalu bekerja selama 24 jam, mau jam berapapun. Kagak mau tuh kalau misalkan dibatasin kayak dari jam 7 pagi cuma sampai jam 10 malam. Jadi pelanggan maunya 24 jam. Nah, sekarang next ada krisis manajemen. Krisis manajemen itu adalah semua bisnis harus memiliki sistem untuk memastikan bahwa kerugian diminimalkan jika terjadi kesalahan. Namun e-commerce bergantung pada teknologi canggih dan perusahaan mungkin menderita kerugian yang dapat memengaruhi status kelangsungan hidup entitas. Jika terjadi kegagalan sistem atau infrastruktur, kegagalan sistem dapat timbul dari kegagalan server, korupsi disk, atau kegagalan perangkat lunak. Sedangkan kegagalan infrastruktur biasanya terjadi di luar kendali entitas, tetapi mungkin saja signifikan. Kegagalan infrastruktur termasuk kegagalan daya atau gangguan komunikasi saluran telepon. Nah, yang terakhir ada 6 tahapan dalam sistem penjualan. 6 tahapan itu yaitu penerimaan pesanan, otorisasi pesanan, pembuangan barang dan entry dalam catatan persediaan. Yang keempat ada faktur barang dikirim dan masuk dalam catatan penjualan. Yang kelima ada masuk dalam buku besar piutang, dagang atau catatan bank. Dan yang terakhir masuk dalam catatan umum atau nominal. Slide ini saya akan menjelaskan diagram sistem penjualan bagian ikhtisar yang telah disederhanakan. Pada diagram berikut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena harus adanya tindakan pengendalian. Yang pertama, pesanan penjualan dan catatan pengiriman penjualan perlu diberi nomor sebelumnya. Kenapa? Karena agar mempermudah proses selanjutnya ataupun mempermudah pemeriksaan jika terjadinya masalah di proses selanjutnya. Misalnya, Departemen Faktur harus memeriksa urutan dokumen-dokumen pesanan penjualan dan catatan pengiriman penjualan sebelum faktur disiapkan. Yang kedua, memastikan persediaan barang dagang, memastikan dan memeriksa apakah persediaan barang dagang yang dipesan oleh pembeli tersedia dan lengkap sebelum menyiapkan pesanan penjualan. Yang ketiga, adanya pengecekan kredit setelah menerima pesanan penjualan.
Pada tahap ini, bagian Departemen Kontrol Kredit memeriksa kelayakan kredit sebelum pesanan diteruskan ke Departemen Pengiriman. Jika pesanan ditolak pada tahap ini, maka pesanan akan ditunda dan bagian pesanan penjualan dan Departemen Faktur harus diberitahu tentang penundaan tersebut sehingga menjaga informasi atau jejak audit. Yang keempat, Departemen Pengiriman harus memastikan bahwa semua pesanan penjualan memiliki tanda tangan otoritas dari petugas pesanan penjualan dan pengontrol kredit. Dan yang terakhir, pengendalian lain akan mencakup peninjauan jurnal penjualan, buku besar penjualan, dan jurnal umum oleh orang independen untuk kelayakannya. Akun buku besar penjualan juga harus dikelola secara independen dari siapapun yang terlibat dalam proses tersebut. Ini adalah sistem manual. Tetapi sekarang mari kita asumsikan bahwa sistem telah terkomputerisasi. Jika sistem terkomputerisasi, maka urutannya akan: pertama, pelanggan yang ingin membeli item dalam katalog menghubungi salah satu staf penjualan melalui telepon. Yang kedua, lalu petugas memasukkan data pesanan dan pelanggan ke terminal. Yang ketiga, pesanan dapat diterima atau ditolak oleh pertimbangan subsistem masukan. Mungkin data kartu kreditnya dicurigai atau pelanggan telah melebihi batas kartu kredit. Jika pesanan ditolak, pelanggan segera diberitahu bahwa mereka akan menerima surat penolakan yang memberikan alasan mengapa tidak diterima. Akan tetapi, jika pesanan diterima oleh subsistem masukan, pesanan akan diteruskan untuk diproses. Sebelum pesanan diproses, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, instruksi untuk memberitahu catatan pesanan yang diterima atau ditolak. Yang kedua, instruksi untuk menyiapkan faktur penjualan dan memperbarui catatan penjualan dan akun piutang dagang. Yang ketiga, instruksi untuk mengirim barang dan memperbarui catatan persediaan. Dan yang terakhir, instruksi untuk mempersiapkan pemberitahuan penolakan pesanan. Selanjutnya ada data flow diagram customer order system. Pertama, sistem memeriksa detail dan kelengkapan. Selanjutnya adalah memberi nomor yang berurutan ke pesanan untuk petugas penjualan tertentu sehingga nantinya sistem dapat memeriksa kelengkapan pemrosesannya. Pegawai akan memasukkan detail identifikasi juga sehingga mereka dapat menyimpan total kontrol harian. Yang kedua, pelanggan harus memberikan informasi identitas dan keautentitasnya atau pembuktian keasliannya. Pelanggan baru akan memberikan data tentang diri mereka sendiri yang akan digunakan untuk identifikasi dan autentikasi di kemudian hari. Mereka hanya diperbolehkan melakukan pemesanan awal jika menggunakan kartu kredit sebagai pembayaran langsung. Sebelum melanjutkan pesanan, ada baiknya jika kartu kredit diperiksa validalitasnya. Yang ketiga, data pertama untuk informasi atau jejak audit akan dicatat ketika bagian penjualan memasukkan detail pelanggan dan pesanan. Dan tindakan selanjutnya juga harus dicatat. Yang keempat, memastikan bahwa harga dan ketentuan lainnya sesuai dengan kebijakan entitas sangatlah penting. Data tersebut merupakan elemen penting dari data tetap dan hanya boleh orang-orang yang memiliki otoritas tertentu untuk memasukkan atau mengubahnya. Lalu yang kelima, pelanggan diinformasikan oleh karyawan bagian penjualan tentang jumlah faktur yang telah mereka hitung. Pelanggan diizinkan untuk menarik atau membuat perubahan pada pesanannya. Tahap ini adalah tahap yang penting karena membuat pesanan terminimalisir terjadinya kesalahan. Yang keenam, batas kredit berperan penting dalam keputusan kelayakan kredit. Sekali lagi, batas kredit hanya boleh dimasukkan
ke file induk pelanggan oleh orang-orang yang memiliki otoritas. Yang ketujuh, saat menyimpan faktur dan catatan pengiriman dan memperbarui catatan penjualan, buku besar, piutang dagang, dan catatan persediaan, harap untuk melihat, mengecek, dan memastikan bahwa file yang benar telah diperbarui dan bahwa akun pelanggan dan catatan persediaan yang benar telah diperbarui. Yang ke-8, hasil total kontrol setelah pemrosesan harus dibandingkan dengan hasil total kontrol yang telah disiapkan di akhir bagian penjualan. Ini adalah contoh dari otoritas setelah kejadian. Dan yang terakhir, harus adanya tinjauan rutin terhadap pengeluaran. Beberapa di antaranya akan diprogram seperti pemeriksaan kewajaran dan validalitas dan total kontrol dan pemeriksaan urutan pesanan. Catatan pengiriman dan faktur penjualan juga harus digunakan. Juga harus adanya campur tangan manusia jika keluaran tampaknya tidak masuk akal. Dengan demikian harus adanya ketelitian dan adanya analisis catatan penjualan. Review kontrol penjualan buku rekening dan catatan persediaan akan mengungkapkan hal-hal yang perlu adanya penyelidikan. Pengendalian lebih lanjut atas catatan persediaan adalah pemeriksaan persediaan fisik secara berkala dan perbandingan jumlah fisik dengan catatan tersebut. Diikuti dengan persediaan jika adanya perbedaan yang signifikan untuk menentukan alasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang recording accounting and control systems. Nah, sebelum kita melihat sistem pencatatan yang digunakan, kita harus memahami dulu nih bahwa pengumpulan informasi tentang kebutuhan sistem dalam prakteknya itu menggunakan kekuatan penyelidikan yang cukup besar, sistem yang kompleks, dan banyak kemampuan teknisnya juga. Informasi dikumpulkan dengan menanyakan staf entitas bagaimana sistem itu beroperasi, dan berarti kita harus pergi ke departemen pesanan penjualan, ke toko, ke pabrik, dan mengamati prosedur. Ini juga berarti bahwa auditor itu mendiskusikan sistem yang digunakan. Tidak hanya dengan analisis sistem atau akuntan kepala, tetapi juga dengan staf input di antar muka, dengan staf kontrol data, dan dengan pengguna yang menerima output dan mengambil tindakan atas laporan pengecualian. Cara praktis untuk melakukan hal di atas itu adalah yang pertama, mencari tahu siapa saja yang mengoperasikan sistem melalui penyelidikan. Yang kedua, mewawancari setiap orang, tanyakan apa yang dilakukan, dokumen yang dipersiapkan, dan dokumen yang diterima dari orang lain saat bekerja. Misalnya, jika Anda berbicara dengan petugas penjualan di antar muka, auditor itu harus mencari tahu jenis informasi apa yang diterima dari pelanggan. Apakah mereka memiliki sarana untuk menetapkan kendali, dan apakah ada perbedaan antara jumlah total dan yang dihasilkan oleh sistem. Auditor dapat bertanya kepada staf penjualan tentang data apa tentang diri mereka yang dimasukkan saat mereka masuk ke dalam sistem, seberapa sering kata sandi diubah, jenis aturan kerahasiaan yang ditetapkan, dan apakah ada yang salah selama pemrosesan. Lalu yang ketiga, catat beberapa banyak salinan dari setiap dokumen. Misalnya pesanan penjualan, catatan pengiriman penjualan, foto penjualan yang dikumpulkan dan kepada siapa mereka didistribusikan. Cari tahu entry apa yang dibuat dalam catatan permanen sebagai hasil dari transaksi dan buat jejak informasi atau audit. Pada tahap inilah, auditor itu menggunakan apa yang dikenal sebagai walkthrough test, yaitu suatu tahap yang melibatkan pemilihan beberapa transaksi dan melacaknya melalui sistem dengan tujuan untuk memahami sistem, mencatatnya, dan melihat apakah entitas tersebut terlihat seperti yang sebelumnya. Pada tahun-tahun berikutnya, penelusuran itu dapat dilakukan untuk melihat apakah sistem masih beroperasi dengan cara yang seperti di masa lalu atau tidak. Lalu, ada beberapa cara auditor dalam merekam sistem dan kontrolnya yang terkait pencatatan untuk evaluasi, yaitu ada narrative description, visual description, dan questionnaires and checklists. Saya akan menjelaskan yang narrative description terlebih dahulu. Nah, auditor itu menyiapkan deskripsi tertulis tentang sistem. Ia berguna dalam sistem kecil. Tetapi penggunaan deskriptif
naratif ini terbatas dalam sistem yang kompleks. Deskripsi naratif merupakan support atau bantuan yang berguna untuk sarana pencatatan. Lalu yang selanjutnya itu ada visual description. Auditor itu menggunakan charts atau yang lainnya untuk membuat sistem menjadi lebih visual dan lebih mudah untuk dipahami. Deskripsi visual itu mencakup organization charts sama flow charts. Lalu yang terakhir itu ada questionnaires and checklist. Firma audit telah mengembangkan serangkaian pertanyaan yang jawabannya memungkinkan auditor untuk membentuk pandangan tentang sistem yang digunakan. Auditor itu menggunakan berbagai kuesioner untuk mencatat dan menilai efektivitas sistem, seperti Internal Control Questionnaire (ICQ) dan Internal Control Evaluation Questionnaire atau ICEQ. Lalu di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang visual description. Nah, di visual description ini ada dua jenis ya, ada organization charts dan flow charts. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang organization charts terlebih dahulu. Organization charts itu menunjukkan aliran otoritas melalui organisasi dan penting jika pemisahan tugas itu merupakan alat pengendali. Misalnya, dapat dilihat dari bagian organisasi bahwa tempat kelompok standar kualitas itu berada di samping Departemen Komputer. Keduanya bertanggung jawab kepada Direktur Sistem Informasi dan menunjukkan peran independen yang penting. Sebenarnya, bagian organisasi ini tidak selalu menunjukkan struktur kekuasaan yang sebenarnya yang ada dalam organisasi. Auditor itu dapat menggunakan bagian sebagai panduan, tetapi perlu mencari tahu apakah, misalnya, grup standar kualitas itu benar-benar independen dari Departemen Komputer, atau apakah ada kepribadian kuat yang menarik entitas atau orang lain ke arah tertentu, meskipun orang tersebut tampaknya berada pada level yang sama dengan direktur lainnya. Lalu, ada flowcharts. Nah, di flowchart ini tuh ada banyak jenisnya ya. Yang pertama itu ada information trail atau audit trail flowchart. Nah, dalam sistem manual, melacak data itu relatif mudah. Dalam sistem komputer jauh lebih sulit untuk melacak data dan cara mengubah data. Selain itu, dalam sistem komputer kita juga harus mengetahui jenis catatan apa yang harus disimpan. Nah, di information trail ini mungkin berguna untuk menunjukkan di mana jeda dalam suatu jejak itu terjadi, yang dapat membantu untuk melacak dan mengubah suatu data. Lalu selanjutnya ada dokumen flowchart. Nah, dokumen flowchart itu menunjukkan di mana dokumen itu disiapkan, siapa yang menyiapkan, karakteristiknya, misalnya apakah sudah diberi nomor sebelumnya, di mana mereka diarsipkan, berapa banyak salinan yang disiapkan, kemana mereka dikirim, tindakan yang diambil atas suatu dasar, bagaimana mereka dimodifikasi, misalnya ditandatangani dan oleh siapa, dan seterusnya. Kenyataannya, visual description ini seringkali lebih mudah dipahami daripada narrative description. Nah, tapi dokumen flowchart itu dapat menjadi kurang digunakan dan kurang bermanfaat nih, karena begitu banyak tindakan yang diambil oleh orang dan fungsinya berbeda, yang berlangsung secara elektronik dan tidak terlihat. Lalu selanjutnya ada data flow diagram. Data flow diagram ini adalah sarana yang berguna untuk menentukan apa yang terjadi pada data ketika dimasukkan ke dalam interface atau antarmuka oleh pengguna dan melewati berbagai subsistem. Ketika melihat data flow diagram untuk entry pesanan penjualan dan pemrosesan selanjutnya, diagram tersebut dapat diperluas untuk menunjukkan titik kendali, yaitu titik di mana data itu menjadi sasaran pemeriksaan dari suatu jenis atau lainnya. Nah, data flow diagram ini akan disiapkan oleh analis sistem dan pemrograman dan dapat digunakan oleh auditor, asalkan mereka yakin bahwa diagram tersebut adalah versi yang paling terbaru atau paling update. Lalu yang selanjutnya itu ada sistem flowchart. Nah, di sistem flowchart ini juga menunjukkan aliran data melalui suatu sistem, tetapi lebih berkonsentrasi pada cara data itu dipengaruhi oleh berbagai rutinitas berprogram dan bagaimana kaitannya dengan input data lainnya kepada rutinitas dari berbagai media. Bagian ini tuh tidak memberitahu banyak tentang logika yang diterapkan dalam rutinitas, tetapi memberikan gambaran umum yang sangat baik dan mungkin disertai dengan catatan yang menyoroti fitur kendali utama. Lalu yang terakhir itu ada program flowchart. Jenis bagian ini tuh menunjukkan pengambilan keputusan yang mendetail dalam program. Auditor dapat dengan baik memeriksa diagram alur tersebut dan mengujinya untuk memastikan bahwa rutinitas ini berfungsi sebagaimana mestinya.
Namun, auditor itu tidak akan melihat diagram alur seperti ini secara detail. Nah, setelah membahas flowchart tadi dan organization chart, ada beberapa keuntungan dari teknik si flowchart nih. Yang pertama itu ada keuntungannya. Keuntungan yang pertama itu membantu pemahaman tentang akuntansi dan sistem pengendalian internal oleh individu seperti berikut. Yang pertama itu orang yang melaksanakan pekerjaan rinci, orang yang meninjau pekerjaan orang tersebut termasuk para senior, manajer dan mitra, dan ada juga staf klien di berbagai tingkatan. Flowchart itu adalah sarana yang sangat baik untuk menjelaskan kepada klien di mana letak kekuatan dan kelemahan. Lalu kelebihan yang kedua yaitu untuk menggambar flowchart dengan benar, auditor itu harus memahami sistem yang digunakan. Dengan demikian, ini merupakan teknik yang memaksa auditor untuk memahami bagaimana entitas mengendalikan operasinya. Lalu yang terakhir itu, selain mendeteksi kekuatan dan kelemahan, flowchart itu dapat menunjukkan prosedur atau dokumen yang tidak perlu, sehingga dapat menghemat waktu auditor dalam menganalisis. Lalu di sini juga ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu, flowchart itu dapat memakan waktu untuk disiapkan dan mungkin sangat sulit untuk diubah. Meskipun flowchart yang terkomputerisasi membuat hal ini jauh lebih mudah. Yang kedua itu dalam sistem sederhana, deskripsi naratif mungkin itu lebih tepat. Lalu yang ketiga itu perusahaan individu mungkin memiliki simbol yang seragam, tetapi ada variasi simbol yang cukup banyak secara umum. Yang keempat, flowchart itu membutuhkan pengalaman untuk dipersiapkan dengan benar dan memungkinkan interpretasi yang tepat. Oleh karena itu, flowchart itu mungkin tidak sesuai di tangan staf audit yang tidak berpengalaman. Lalu yang terakhir, kekurangannya itu, dalam situasi yang kompleks, flowchart ini mungkin bisa terlalu sederhana untuk membantu pemahaman yang rumit. Lalu selanjutnya ada questionnaires and checklist. Meskipun wawancara tidak terstruktur dengan staf klien itu sudah ada, firma audit telah mengembangkan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, yang ketika dijawab, akan memungkinkan auditor untuk membentuk pandangan tentang sistem yang lebih logis. Nah, di sini auditor itu menggunakan berbagai kuesioner untuk mencatat dan atau menilai efektivitas sistem. Yang pertama itu ada kuesioner pengendalian internal atau ICQ. ICQ itu digunakan untuk mencatat rincian sistem dan mempermudah pencatatan dan interpretasi sistem. Mereka dapat berguna untuk merekam sistem yang kecil yang memiliki sifat dan perannya sendiri. Kita juga harus memperhatikan secara khusus bahwa formulir itu dirancang untuk mengingatkan kita tentang hal-hal penting dalam sistem penerimaan kas. Formulir tersebut tidak hanya menunjukkan apakah bagian-bagian individu dari sistem itu kuat atau lemah, tetapi juga untuk membentuk kesimpulan secara keseluruhan. Mungkin saja ada kelemahan dalam sistem, tetapi karena kekuatan di tempat lain, dapat disimpulkan bahwa sistem itu secara keseluruhan kuat. Lalu yang kedua itu ada kuesioner evaluasi pengendalian internal atau ICEQ. ICEQ ini tidak digunakan dalam mencatat sistem, tetapi untuk mengevaluasi setelah direkam dengan cara lain. ICEQ itu menetapkan tujuan bagi auditor yang diungkapkan sebagai pertanyaan kunci. Nah, contoh pertanyaan kunci dalam sistem penjualan adalah, apakah sistem persetujuan kredit itu memastikan bahwa semua pelanggan potensial yang mengirimkan pesanan diberikan persetujuan kredit yang sesuai sebelum pesanan terima? Nah, pertanyaan-pertanyaan kunci ini seringkali hanya dapat dijawab dengan bertanya kepada orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di slide selanjutnya yaitu tabel 8.2. Di tabel 8.2 ini mempunyai dua pertanyaan teman-teman seperti pertanyaan utama dan juga pertanyaan tambahan. Di nomor 1 ada receipt of sales order atau tanda terima pesanan penjualan. Nah, pertanyaan utamanya adalah apakah semua pesanan diterima dan diproses sedemikian rupa sehingga meminimalkan kesalahan dalam penerimaan pesanan, pengisian pesanan dan dalam penetapan harga, serta persyaratan pengiriman dan juga pembayarannya. Nah, di receipt of sales order ini mempunyai 10 pertanyaan tambahan teman-teman seperti yang A, apakah orang yang bertanggung jawab atas
Penyusunan pesanan penjualan tidak bergantung kepada kontrol kredit, penyimpanan persediaan, serta pencatatan transaksi penjualan. Yang B, apakah mereka adalah orang yang bertanggung jawab yang diberi wewenang untuk menyiapkan pesanan penjualan? Yang C, apakah formulir standar digunakan untuk mencatat pesanan dalam bentuk cetak atau di layar? Yang D, jika tidak, apakah ada catatan tertulis tentang pesanan penjualan dalam setiap kasus? Yang E, apakah pesanan penjualan telah diberi nomor sebelumnya atau secara otomatis itu sudah diberi nomor oleh sistem komputer? Yang F, apakah juru tulis pesanan penjualan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pelanggan itu asli atau tidak? Yang G, apakah petugas sales order itu memastikan bahwa barang yang dipesan tersedia dalam jumlah dan juga kualitas yang diinginkan? Yang H, apakah harga standar terkini, persyaratan pengiriman dan juga pembayaran disediakan untuk penggunaan juru tulis pesanan penjualan? Yang I, apakah pesanan khusus seperti kualitasnya, kuantitasnya, dan juga harga khususnya telah disahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab? Sedangkan yang J adalah apakah pesanan penjualan disediakan oleh satu orang, diperiksa kembali oleh orang lain, atau dengan program komputer? Di nomor 2 yaitu kredit kontrol atau kontrol kredit. Nah, pertanyaan utamanya adalah apakah calon pelanggan mengirimkan pesanan penjualan diperiksa kelayakan kredit sebelum pesanannya itu diterima? Nah, di kredit kontrol ini mempunyai 6 pertanyaan tambahan teman-teman, seperti yang A, apakah pengontrol kredit tidak tergantung kepada juru tulis pesanan penjualan? Yang B, apakah pelanggan baru yang ingin membeli barang secara kredit diperiksa kembali kelayakan kreditnya dengan cara merujuk kepada orang atau organisasi independen atau melalui kartu kredit? Yang C, apakah pesanan dari pelanggan yang ada diperiksa untuk catatan pembayaran, saldo buku besar penjualan, dan batas kredit? Yang D, apakah batas kredit ditetapkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas dasar data yang dapat diandalkan? Yang E, apakah persetujuan kredit dibuktikan pada pesanan penjualan dengan tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab atau dengan kode yang diprogram? Sedangkan yang F adalah apakah pekerjaan petugas kontrol kredit diperiksa oleh orang lain? Di nomor 3 yaitu dispatch of goods atau pengiriman barang. Nah, pertanyaan utamanya adalah apakah barang hanya dikirimkan ke pelanggan setelah mendapatkan otorisasi yang sudah tepat oleh pejabat yang bertanggung jawab di luar gudang dan pengiriman barang di departemen? Nah, dispatch of goods ini mempunyai 8 pertanyaan tambahan teman-teman, seperti yang A, apakah departemen gudang atau pengiriman independen dari persiapan pesanan penjualan, kontrol kredit, dan juga pembuatan faktur? Yang B, apakah personel gudang mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan pesanan yang ditandatangani oleh pesanan penjualan yang berwenang dan personel kontrol kredit, atau berdasarkan catatan pengiriman yang berasal dari sistem komputer yang sudah dikendalikan? Yang C, apakah pengiriman barang perlu dibuktikan dengan pembuatan nota pengiriman barang? Yang D, apakah catatan pengiriman barang diberi nomor sebelumnya atau secara otomatis sudah diberi nomor oleh sistem komputer? Yang E, apakah total kontrol setelah catatan pengiriman rutin dibandingkan dengan total yang telah ditentukan? Yang F, apakah 2 salinan catatan pengiriman barang dikirim ke pelanggan dengan yang satunya lagi itu dikembalikan sebagai tanda bukti penerimaan? Yang G, apakah salinan catatan pengiriman barang itu dikirim lagi ke departemen kontrol inventoris untuk memperbaharui catatan inventarisnya? Atau apakah catatan inventarisnya itu sudah diperbaharui berdasarkan catatan pengiriman yang berasal dari sistem komputer yang sudah dikendalikan itu? Sedangkan yang H adalah apakah catatan persediaannya secara berkala dibandingkan persediaan yang ada dan setiap perbedaannya itu diselidiki.
Di nomor 4 ada invoicing of goods dispatch atau infaktur barang yang dikirim. Nah, pertanyaan utamanya adalah apakah sistem memastikan bahwa semua barang yang dikirim ditagih dengan harga dan juga persyaratan secara resmi. Nah, di invoicing of goods dispatch ini mempunyai 8 pertanyaan tambahan teman-teman, seperti yang A, apakah faktur penjualan tidak tergantung kepada persiapan pesanan penjualan, kontrol kredit, dan departemen gudang serta pengiriman. Yang B, apakah faktur penjualan menerima salinan pesanan penjualan atau faktur penjualan berasal dari sistem komputer yang sudah dikendalikan. Yang C, apakah faktur penjualan melakukan pemeriksaan urutan pada pesanan penjualan atau apakah sistem komputer yang dikendalikan memeriksa urutan semua dokumen termasuk itu pesanan penjualan, catatan pengiriman, dan juga faktur penjualan. Yang D, apakah faktur penjualan melakukan pemeriksaan berurutan pada catatan pengiriman barang? Yang E, apakah kontrol total mengikuti rutinitas faktur penjualan dibandingkan dengan jumlah yang ditentukan sebelumnya? Yang F, apakah sistem mencocokkan faktur penjualan dengan catatan pengiriman barang dan juga pesanan penjualan serta mengejar pesanan yang tidak cocok itu? Yang G, apakah petugas faktur memiliki rincian harga terkini, syarat dan juga ketentuan termasuk juga perjanjian khusus dengan pelanggan tertentu? Dan apakah file induk syarat dan juga ketentuan selalu diperbarui secara teratur oleh pejabat yang bertanggung jawab? Sedangkan yang H adalah apakah faktur penjualan diperiksa secara independen untuk kewajaran melalui pengirimannya? Di yang kelima yaitu entry in sales ledger atau entry di buku besar penjualan. Nah, pertanyaan utamanya adalah apakah semua faktur penjualan dicatat dengan benar di akun pelanggan individu pada buku besar penjualan. Nah, di entry in sales ledger ini mempunyai 8 pertanyaan tambahan teman-teman, seperti yang A, apakah petugas buku besar penjualan tidak tergantung kepada persiapan pesanan penjualan, kontrol kredit, departemen pengiriman barang, dan faktur penjualan, atau apakah buku besar penjualan terus diperbaharui dengan sistem komputer yang terkontrol. Yang B, apakah total kontrol buku besar penjualan diperiksa keakuratannya sebelum pembaruan rutin diterima. Yang C, apakah kontrol buku besar penjualan akun dikelola secara independen dari petugas buku besar penjualan? Dan apakah perbedaan antara daftar saldo buku besar penjualan dan saldo akun kontrol yang diselidiki oleh pejabat yang bertanggung jawab? Atau apakah akun kontrol yang diturunkan dari komputer ditinjau lebih lanjut oleh pejabat yang bertanggung jawab? Yang D, apakah laporan jumlah terutang disiapkan setidaknya setiap bulan dan dikirim ke pelanggan? Yang E, apakah pernyataan penuaan disiapkan, ditinjau lebih lanjut oleh pejabat yang bertanggung jawab selain petugas buku besar penjualan, dan saldo lama yang diselidiki untuk menentukan alasan pembayaran lambat? Yang F, apakah saldo buku besar penjualan terdiri dari faktur penjualan yang dapat diidentifikasi dan pergerakan lainnya? Yang G, apakah penyesuaian pada buku besar penjualan seperti penghapusan piutang tidak tertagih dan juga diskon telah disahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab selain petugas buku besar penjualan? Nomor 6 yaitu entry in general or nominal ledger atau entry secara umum atau nominal di dalam buku besar. Pertanyaan utamanya adalah apakah semua pendapatan dan piutang penjualan ditentukan, dianalisis, dan juga diungkapkan dengan benar pada akun, di dalam akun. Nah, entry in general or nominal ledger ini mempunyai 5 pertanyaan tambahan teman-teman, seperti yang A,
apakah faktor penjualan dikodekan dengan benar untuk memungkinkan analisis seperti dipersyaratkan oleh manajemen? Misalnya, menurut wilayah geografis dan juga jenis produknya, dan lain-lain. Nah, yang B adalah apakah pejabat yang bertanggung jawab membandingkan penjualan pada periode saat ini dengan penjualan pada periode sebelumnya, pada tahun tersebut dan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Yang C, apakah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan penjualan dialokasikan dengan benar ke tahun di mana penjualan terjadi, atau yaitu apakah pejabat yang bertanggung jawab memeriksa bahwa cut off akurat antara penjualan atau piutang dan persediaan. Yang D, apakah pejabat yang bertanggung jawab memeriksa bahwa penjualan tampak wajar dalam kaitannya dengan laba kotor dan juga rasio relevan lainnya? Yang E, apakah pejabat yang bertanggung jawab meninjau piutang untuk kolektibilitasnya? Dan apakah penyesuaian dan juga ketentuan yang sesuai disahkan oleh pejabat itu? Di slide selanjutnya yaitu Electronic Data Processing atau EDP or IT checklist. Di sini meskipun kami telah mengasumsikan bahwa sebagian besar perusahaan menggunakan sistem berbasis komputer, tingkat penggunaannya juga sangat bervariasi dari jenis sistem yang digunakan oleh High Quality Limited melalui sistem control batch tradisional hingga sistem informasi dan juga e-commerce yang canggih. Makanya, si auditor harus mencari tahu jenis teknologi yang digunakan dan pengendalian umum serta aplikasi yang berlaku. Nah, di dalam praktiknya, kombinasi deskripsi, naratif, diagram alir, dan kuesioner serta daftar periksa akan digunakan. Setiap metode pasti memiliki nilainya tersendiri. Nah, Bu Jessica dan juga teman-teman semuanya, demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, pada saat presentasi tadi. Terima kasih.